Halo halo, selamat sore rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Apa kabarnya pada hari Senin yang cerah ini di luar sana ya? Semoga Anda semuanya baik dan sehat selalu dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Aminef dapat kembali hadir untuk menyapa Anda dalam sesi informasi untuk program beasiswa Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Yang mana kedua beasiswa ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu 15 Februari 2023. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah seri ketujuh acara daring yang kami adakan untuk mempromosikan program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Kira-kira sudah sampai manakah aplikasinya? Berhubung tenggat waktu pendaftaran tinggal 9 hari lagi, mungkin ada beberapa di antara rekan-rekan yang masih sedang dalam tahap menyelesaikan formulir aplikasi ya. Nah, kebetulan sekali pada acara sore hari ini kami akan membahas tentang langkah-langkah untuk mengisi formulir aplikasi. Dan nanti akan ada rekan saya dari tim komunikasi dan juga rekan saya dari tim Grants for Indonesians, Nabila Fatmagianti, yang akan memaparkan informasi mengenai formulir aplikasi. Oh iya, izinkan kami untuk juga menyapa rekan-rekan lainnya yang bergabung dengan kita melalui Facebook page live. Ada di akun Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, Relo Archipelago, My America Jakarta, My America Surabaya, US Konjen Medan, dan juga US Konjen Surabaya. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Semoga Anda bisa mendapati informasi yang disampaikan pada acara ini bermanfaat untuk Anda yang sedang dalam tahapan mengisi formulir aplikasi. Oh ya, untuk Anda yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting ini, saya lihat sudah ada kurang lebih 50 orang. Kira-kira boleh nih ya, tinggalkan informasi di kolom chat, Anda bergabung dari kota mana? Yuk, mari kita ramaikan di Zoom meeting ini supaya kita tetap semangat hingga kurang lebih 90 menit ke depan. Silakan apabila Anda ingin menginformasikan kepada kami ya. Ada yang dari Kediri, Jawa Timur. Wow, terima kasih. Ada yang juga dari Solo. Oke, ada yang dari Maluku Utara, Jambi, Bogor, Banda Aceh. Wah, ramai sekali ya. Manokwari, Samarinda. Jadi ini benar-benar acara yang mencakup rekan-rekan literally dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bergabung dari berbagai daerah dan juga berbagai kepulauan di Indonesia. Langsung saja, kami ingin membagikan layar kami yang berisi tentang program Fulbright. Sebentar. Ya, ini adalah layar yang kami persiapkan untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang mungkin baru berkenalan dengan beasiswa Fulbright, kami ingin menyampaikan bahwa program Fulbright adalah sebuah program pertukaran pendidikan terkemuka yang mana dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat. Program ini menawarkan kesempatan kepada mereka yang berasal dari 160 negara dan mereka ini berasal dari berbagai latar belakang. 160 negara termasuk Indonesia tentunya ya. Kalau di Indonesia, program ini sudah diberikan sejak tahun 1952 dan sudah ada lebih dari 4.500 orang alumni dari Indonesia dan juga dari Amerika Serikat. Mereka ini menjalani berbagai kegiatan, ada yang studi, penelitian, mengajar, dan lain sebagainya. Tentu visi misi Fulbright adalah untuk juga mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, alumni Fulbright yang pertama-tama diantaranya ada Rustandi Kartakusuma, Haji Agus Salim, dan juga Hasan Syadili.
Fulbrighter Indonesia lainnya merupakan tokoh-tokoh yang memiliki komitmen pada bidang studi mereka masing-masing. Seperti contohnya Dr. Artijo Alkostar yang merupakan praktisi hukum dan juga mantan Hakim Agung Republik Indonesia. Lalu juga ada Profesor Dr. Kuncoro Ningrat yang mana keilmuannya di bidang antropologi itu menjadi dasar atau buku wajib ya untuk Anda yang belajar ilmu sosial termasuk antropologi tentunya. Ada juga Profesor Pratiwi Sudarmono yang merupakan astronot wanita pertama dari Asia dan merupakan guru besar ilmu mikrobiologi di Universitas Indonesia. Fulbrighter Indonesia lainnya ada Kak Ayu Kartika Dewi yang merupakan aktivis di bidang kajian antar agama, toleransi, dan juga seorang social entrepreneur. Ada juga Profesor Nasaruddin Umar, Dr. Yani Ansanay, Ahmad Fuadi, Rizal Muslimin, Dr. Intan Paramadita, dan lain sebagainya. Total ada 3.200 alumni asal Indonesia yang sudah mencicipi perjalanan berharga ke Amerika Serikat dengan program Fulbright dan juga program lainnya yang dikelola oleh Aminef. Nah, sementara orang Amerika yang datang ke Indonesia totalnya ada 1.300 orang dan mereka ini kerap tetap menjalin hubungan dengan institusi mereka di Indonesia, lalu juga menginisiasi berbagai perjanjian, misalkan dengan membentuk MOU atau nokta kesepahaman untuk kerjasama institusi di Indonesia dan Amerika Serikat, dan sebagainya. Program Fulbright, menurut salah satu penerima beasiswanya, adalah memperluas pandangannya tentang dunia, khususnya dalam bidang studi yang ia tekuni. Dari segi skill, ia merasa setelah mempelajari standar dan perkembangan terkini di bidang keahlian, dan sebagai seorang manusia, ia juga menjadi lebih peduli akan masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Dan ia juga merasa lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu. Mengapa demikian? Mengapa program Fulbright memperluas pandangan dalam bidang studi dan juga menjadi lebih peduli akan masalah sosial? Hal ini tentunya berkaitan dengan beberapa keunikan dari beasiswa Fulbright, yaitu yang pertama adalah kesempatan untuk networking atau berjejaring dengan Fulbrighter asal negara lainnya. Di Amerika Serikat, teman-teman, akan ada acara-acara yang dilaksanakan dan khusus dihadiri oleh penerima beasiswa Fulbright. Biasanya acara tersebut akan diadakan pada saat libur kuliah. Pada acara tersebut, biasanya 2 hingga 4 hari, Anda akan terhubung dengan penerima beasiswa Fulbright lainnya, lalu akan bersosialisasi, lalu juga akan mengikuti berbagai seminar yang diadakan. Harapannya nanti setelah selesai dari program Fulbright, jejaringnya, persahabatannya tetap terjalin, lalu bisa diwujudkan dalam kerjasama yang lebih real. Contohnya nih ya, salah satu penerima beasiswa Fulbright asal Indonesia, ia menjalin jejaring dengan para Fulbrighter lainnya dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Kamboja. Lalu mereka berkolaborasi dan lalu membentuk startup di bidang asuransi khusus untuk kaum buruh. Nah, ini adalah salah satu contoh konkret dari Global Network dan juga hasilnya yang ditawarkan oleh beasiswa Fulbright. Yang berikutnya adalah bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas. Dalam hal ini, Anda tinggal mendaftarkan diri untuk beasiswa Fulbright. Kami akan membantu Anda untuk proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat yang sesuai dengan spesialisasi dan juga bidang studi Anda. Kami juga memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi, dan ada kesempatan untuk menjalani pre-academic training sebelum memulai studi S2 ataupun S3. Keunikan Fulbright lainnya
adalah kesempatan untuk menjalani post-academic training dan internship di Amerika Serikat, yang mana untuk jangka waktunya diberikan selama maksimal 1 tahun. Anda diperbolehkan untuk mencicipi pengalaman ini, sehingga Anda bisa memperdalam keilmuan yang telah didapatkan di dalam ruang kelas, lalu bisa diimplementasikan selama masa PAT atau internship, lalu pengalamannya dibawa pulang ke Indonesia dan bisa dibagikan kepada sesama di tempat kerja pun kepada rekan kerja. Yang berikutnya, keunikan Fulbright adalah adanya bantuan untuk melamar visa J untuk penerima beasiswa dan juga anggota keluarga yang dibawa. Nah, untuk Anda nanti, anggota keluarga yang dibawa adalah anak beserta suami atau istri, di mana nanti suami atau istri yang ikut serta ke Amerika Serikat juga diberikan kesempatan untuk bekerja maksimal 20 jam per minggu. Kerja ini bertujuan supaya dia bisa lebih menyatu dengan masyarakat Amerika Serikat, mencicipi pengalaman dan juga merasakan pengalaman yang menyeluruh tentang tinggal di Amerika. Dan keunikan Fulbright lainnya adalah tidak ada batasan usia untuk mereka yang ingin melamar. Saya akan jelaskan tentang batasan usia ini lebih lanjut ya. Nah, berikut ini adalah persyaratan umum untuk Anda yang ingin melamar beasiswa Fulbright. Apabila Anda seorang warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, lalu memiliki bakat kepemimpinan dan aktif kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan pendidikan di Amerika, dan bersedia kembali ke Indonesia setelah studi, pada dasarnya Anda sudah memenuhi persyaratan umum untuk melamar beasiswa Fulbright. Nah, berkenaan dengan batasan usia, kami harapkan anda sebagai calon pelamar beasiswa Fulbright masih memiliki usia kerja minimal 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Saya berikan ilustrasi ya. Misalkan Anda adalah seorang ASN, di mana untuk ASN pensiunnya adalah di usia 58 tahun. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini sudah berusia 50 tahun atau akhir 40-an, namun Anda merasa perlu untuk studi S2 dan Anda ingin memilih Amerika Serikat sebagai tujuan studi Anda, maka Anda masih bisa melamar beasiswa Fulbright karena Anda masih memiliki masa kerja yaitu minimal 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun Anda. Harapannya, nanti Anda membawa pulang ilmu yang didapatkan dari Amerika Serikat, lalu Anda memiliki kesempatan untuk membagikannya kepada mereka di tempat kerja Anda dan juga kepada komunitas Anda. Jadi, manfaat dari beasiswa Fulbright-nya bisa dirasakan oleh kalangan yang lebih luas lagi. Berkaitan dengan beasiswa, maka berikut ini adalah komponen pembiayaan yang ditawarkan, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan dukungan berupa tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, harus datang ke lokasi tertentu untuk seleksi wawancara beasiswa Fulbright. Atau misalkan Anda harus datang ke Jakarta atau Surabaya untuk membuat temu janji dengan pihak konsular Amerika Serikat untuk melamar visa, maka kami akan memberikan dukungan yang sebagai berikut ya. Lalu, saat mengikuti program di Amerika Serikat nantinya, kami akan memberikan uang kuliah, uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya. Misalkan adanya tunjangan untuk membeli buku, atau tunjangan untuk membeli laptop, ataupun tunjangan pada saat pertama kali datang ke Amerika Serikat. Lalu yang berikutnya, Anda juga akan diberikan tiket pesawat pulang pergi, yaitu sebelum Anda
memulai studi S2 atau S3, berangkat ke Amerika Serikat, lalu setelah Anda menyelesaikan studi di sana untuk pulang ke Indonesia. Bagaimanakah dengan mereka yang berasal dari luar kota Jakarta? Misalkan Anda berasal dari daerah Sulawesi Barat, gitu ya. Maka tiket penerbangan yang diberikan pun juga akan termasuk dengan tiket domestik dari mana Anda berasal. Lalu yang berikutnya adalah diberikannya asuransi kesehatan selama Anda mengikuti program ini di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita memasuki informasi lebih spesifik ya tentang kesempatan untuk studi S2 ataupun S3 di Amerika Serikat dengan Fulbright Master's Degree atau Fulbright Doctoral Degree Program. Untuk Anda yang ingin kuliah di Amerika Serikat, pada dasarnya Anda bisa melamar untuk bidang studi apapun asalkan ada di Amerika Serikat, di mana bidang studinya bukan sifatnya klinis. Klinis maksudnya Anda harus berinteraksi langsung dengan pasien hewan atau pasien manusia. Jadi, misalkan teman-teman yang hadir di acara ini ingin studi di bidang pendidikan, pertanian, arsitektur, hukum, komunikasi, sosiologi, riset di bidang stem cell atau biologi molekuler, semuanya itu boleh dilamar ya, karena bukan yang bersifat klinis. Untuk Anda yang ingin melamar Fulbright Master's Degree, haruslah memiliki gelar S1. Lalu, kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL ITP 550, atau IBT 80, atau IELTS 6,5, atau Duolingo 105. Adapun minimum IPK-nya adalah 3,0 pada skala 4. Kalau Anda ingin melamar Fulbright Doctoral Degree, maka Anda harus lulus dari gelar S2 ya. Anda bisa lulus dari universitas di dalam negeri ataupun di luar negeri, tidak masalah dan hal tersebut tidak menjadi satu hal yang dipertimbangkan, asalkan sudah punya gelar S2. Untuk kemampuan bahasa Inggris, di sini skornya sedikit lebih tinggi, yaitu TOEFL ITP 575, IBT 90, IELTS 7,0, atau Duolingo 110. Kalau untuk minimum IPK-nya sama ya, seperti Fulbright Doctoral Degree. Lalu untuk masa pembiayaan adalah 2 tahun untuk Fulbright Master's Degree dan 3 tahun untuk Fulbright Doctoral Degree. Tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2023, jadi waktu yang tersisa ada kurang lebih 9 hari mulai dari sekarang. Berikut ini adalah proses yang Anda lalui apabila Anda melamar beasiswa Fulbright. 15 Februari 2023 adalah tenggat waktu untuk pengiriman berkas. Nah, bagi Anda yang lolos ke tahapan berikutnya, yaitu wawancara, kami akan panggil untuk menjalani seleksi wawancara, di mana nanti pengumumannya akan keluar kurang lebih 1 bulan setelahnya. Kalau Anda dinyatakan lolos sebagai kandidat penerima beasiswa Fulbright, maka langkah berikutnya Anda adalah untuk mengikuti persiapan tes TOEFL IBT dan GRE atau GMAT. Persiapan ini berupa kursus intensif yang akan dibiayai oleh Aminef dengan lama kursusnya sekitar 1 hingga 2 bulan. Nah, setelah Anda menyelesaikan kursus tersebut, Anda akan didaftarkan untuk tes TOEFL IBT dan GRE, di mana hasil tes di sini akan digunakan pada pendaftaran di kampus di Amerika Serikat. Pada tahapan pendaftaran di kampus di Amerika Serikat, Anda akan didaftarkan ke tidak hanya 1 atau 2 kampus saja, tapi 4 sampai dengan 6 kampus yang berbeda. Jadi, sekarang tugas Anda untuk mencari tahu kira-kira kampus mana ya di Amerika Serikat yang menyesuaikan, yang paling sesuai dengan jurusan dan juga spesialisasi yang Anda ingin ambil. Oke, lalu kita sama-sama menunggu LOA atau surat penerimaan dari kampus di Amerika Serikat tersebut. Misalnya, Anda menerima 4 LOA yang berbeda.
maka silakan tentukan Anda inginnya kuliah di universitas yang mana. Karena tidak mungkin ya berkuliah di 2 universitas sekaligus. Nah, setelah itu kami akan undang Anda untuk orientasi prakeberangkatan. Di sini Anda akan bertemu dengan Fulbrighter Indonesia lainnya dan akan dibekali dengan berbagai informasi terkait hidup di Amerika Serikat, tinggal di Amerika Serikat, lalu bagaimanakah studi di Amerika Serikat, bagaimanakah caranya melakukan riset di perpustakaan sehingga terhindar dari plagiarisme dan lain sebagainya. Barulah keberangkatannya di sekitar bulan Juni atau Agustus atau September, disesuaikan dengan kalender akademik dari kampus yang menerima Anda, dan juga apakah Anda nantinya mendapatkan kesempatan untuk berangkat lebih awal untuk menjalani pre-academic training. Di sini, teman-teman bisa melihat ya, tenggat waktu pendaftarannya 15 Februari 2023, namun keberangkatannya adalah di pertengahan tahun 2024, karena ada serangkaian proses yang perlu dilewati. Untuk persyaratan administrasi pendaftaran, diperlukan formulir aplikasi termasuk esai, fotokopi skor bahasa Inggris, surat rekomendasi, transkrip akademis dan juga ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, fotokopi identitas diri yang masih berlaku, serta CV. Di dalam formulir aplikasi beasiswa Fulbright, di halaman paling belakang itu ada checklist yang bisa Anda pergunakan untuk memonitor apakah dokumen Anda sudah lengkap. Nah, tentu pastikan dokumen yang dikirimkan lengkap ya, karena dokumen yang lengkaplah yang nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk tim panitia seleksi untuk bisa mengundang Anda ke tahapan berikutnya. Untuk informasi terkini dan juga formulir pendaftaran, laman Aminef adalah rujukan utama untuk calon aplikan Fulbright asal Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan laman Aminef untuk Anda mempermudah menemukan informasinya. Kami juga hadir di Facebook page, ada di Twitter, dan juga ada Instagram. Yuk, mari follow kami supaya Anda tidak ketinggalan informasi terkini dan juga cerita seputar alumni ataupun acara daring lainnya yang diselenggarakan oleh Aminef atau oleh alumni. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di sesi ini. Kita akan alokasikan waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu penjelasan mengenai pengisian formulir aplikasi. Pertanyaan yang hadir setelah acara boleh sekali nanti disampaikan via telepon kepada kami atau via email. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Nah, Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Kami dibentuk pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Kami ingin menutup penjelasan ini dengan salah satu testimoni dari salah satu penerima beasiswa Fulbright, yaitu Dr. Henny Fitriani, yang menerima beasiswa Fulbright tahun 2011. Beliau berasal dari Universitas Sriwijaya. Ia mengatakan bahwa program ini telah mengubahnya secara signifikan dan ia merasa ia telah memiliki pengalaman luar biasa sebagai Fulbrighter, baik pengalaman yang sifatnya personal maupun profesional. Ia mampu meraih S3 di bidang teknik sipil di dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, dan ia juga pada saat yang bersamaan merasa terberkati karena memiliki berbagai kesempatan untuk belajar lebih banyak, tidak hanya di dalam ruangan kelas, namun juga pada aspek-aspek lainnya seperti mempelajari dan lebih memahami budaya Amerika, memiliki teman-teman dari berbagai negara, dan juga memiliki jejaring internasional. Jadi, teman-teman, tunggu apa lagi? Ini saatnya Anda untuk bisa meraih perjalanan berharga untuk studi di Amerika Serikat dengan program beasiswa Fulbright.
Oke, semoga penjelasan yang disampaikan sudah cukup merangkum berbagai informasi yang mungkin Anda ingin ketahui ya tentang program Fulbright Master's Degree ataupun program Fulbright Doctoral Degree. Nah, kami akan meluangkan waktu hingga 10 menit ke depan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar administratif program. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan seputar formulir aplikasi, ditahan dulu, nanti sesi tanya jawabnya akan hadir setelah sesi mengisi formulir aplikasi. Oke? Langsung saja kami ingin mempersilakan Amri yang sudah raise hand untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Amri. Terima kasih. Saya mau nanya, kalau Ya, misalnya ini kan sudah cukup mepet ya, sebelumnya tuh saya udah minta surat rekomendasi ke, satu dosen dan ternyata baru konfirmasi kalau nggak bersedia gitu. Nah, terus sisa dosen yang saya minta ini yang mau memberikan surat rekomendasi ini kurang berkenan kalau misalnya, kurang merasa pede kalau nulis rekomendasinya dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira apakah surat rekomendasi itu bisa kita terjemahkan ke ditulis dalam bahasa Indonesia, terus kita terjemahkan di Swan Translator gitu atau gimana? Apa apa ada solusinya ya, Kak, kalau misalnya posisi baik, saya kayak terima gitu? kasih untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang mendapatkan surat rekomendasi dalam bahasa Indonesia, maka silakan surat rekomendasi tersebut diberikan kepada penerjemah tersumpah atau misalkan dari institusi ataupun kampus Anda memiliki unit pelayanan bahasa Inggris dan mereka menyediakan jasa penerjemahan. Dengan demikian nanti hasil terjemahan berikut dengan dokumen asli dari suratnya dilampirkan bersamaan untuk dikirimkan bersama dengan formulir aplikasi Anda. Dan kami juga sangat menyarankan untuk surat rekomendasi memang hanya dibutuhkan 2 orang ya untuk surat rekomendasinya. Namun ada kalanya orang-orang yang Anda temui karena suatu hal tidak bisa memberikan surat rekomendasi, maka kami juga sarankan Anda untuk menghubungi lebih dari 2 orang. Jadi punya cadangan, misalkan orang-orang yang sedianya dihubungi tersebut belum bisa memberikan surat rekomendasi untuk Anda. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Amri. Semoga jawaban dari kami bisa menjelaskan. Ya, makasih. Terima kasih sama-sama. Untuk berikutnya, kami ingin mengundang Ridwan Ali, silakan. Permisi, selamat sore. Selamat sore, Ridwan. Eh, ingin bertanya kalau misalnya udah S2 dari Fulbright, ngambil S3-nya lagi itu boleh tidak kira-kira? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, jadi untuk mereka yang sudah mendapatkan beasiswa Fulbright untuk jenjang S2, lalu ingin melamar beasiswa Fulbright untuk doctoral degree program, begitu ya. Untuk hal ini, Fulbright ingin memberikan kesempatan yang lebih merata kepada rekan-rekan lainnya. Umumnya program Fulbright yang bergelar itu hanya diberikan 1 kali untuk 1 orang. Kurang lebih begitu yang bisa kami sampaikan ya. Oke, yang berikutnya kami ingin mempersilakan Trisina. Iya, halo sore Kak. Ya, silakan Trisina. Jadi pertanyaan saya tuh untuk study objektif sama personal statement itu di website hanya tertarik requirement-nya itu bahwa maksimum 1 page and single page. Jadi untuk margin dan ukuran ukuran page-nya itu apa ada requirement-nya Kak ya? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk bagian studi objektif dan personal statement yang diperlukan untuk beasiswa Fulbright, itu sebetulnya tidak berbeda dengan requirement atau persyaratan studi objektif dan personal statement untuk melamar universitas di Amerika Serikat. Jadi kurang lebih adalah 1 halaman A4, lalu ditulis dengan font bisa dipilih ya, Times New Roman ataupun Arial, ukuran 11 atau 12, dan panjang dari
esai Anda itu biasanya kurang lebih 4 sampai dengan 5 paragraf, dan setelah itu untuk jumlah katanya kurang lebih 500 kata. Jadi itu adalah persyaratan umum dan hal tersebut memang kami ikuti. Jadi semoga bisa menjelaskan ya. Kalau seumpamanya Anda ingin mengetahui seperti apakah studi objektif dan personal statement yang memenuhi persyaratan yang sekiranya membawa saya menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya, nah kebetulan Aminef telah menyelenggarakan 4 sesi informasi menghadirkan berbagai alumni, di mana mereka membagikan tips untuk menuliskan esai studi objektif dan juga personal statement. Acara tersebut kami sudah unggah rekamannya di akun YouTube Aminef. Nah, silakan ini ya, simak layar Anda. Nanti setelah itu Anda silakan klik beberapa informasi atau acara daring yang sudah dilaksanakan, misalkan tanggal 27 Januari, sesi informasi untuk aplikan doctoral degree. Lalu setelah itu ada juga untuk aplikan master's degree pada tanggal 24. Pada tanggal 20 Januari untuk Fulbright doctoral degree lagi. Nah, kami melaksanakan berbagai acara dan menghadirkan berbagai alumni supaya Anda bisa mendapatkan perspektif yang lebih lengkap. Dan juga masing-masing alumni tentu mempunyai tips yang berbeda-beda dan juga pengalaman yang unik ya. Semoga menjelaskan. Yang berikutnya saya ingin mempersilakan Elisa Yuzar untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait dengan visa untuk keluarga. Ya. Jadi kalau kita membawa keluarga, apakah pihak Aminef itu menanggung biaya pembuatan visa untuk keluarga atau hanya membantu memfasilitasi selama proses pengajuan visa? Baik, terima kasih banyak. Untuk Anda yang berniat untuk membawa keluarga, kami akan memberikan bantuan dengan cara mengeluarkan dokumen untuk izin tinggal di Amerika Serikat dan juga penjadwalan untuk wawancara visa di kedutaan atau konsular Amerika Serikat, bisa di Jakarta atau bisa di Surabaya sesuai dengan domisili Anda. Dan untuk visa tersebut, itu memang tidak ada biaya tambahan yang Anda perlu bayarkan, baik ke konsular Amerika Serikat ataupun kepada Aminef yang membantu Anda dalam proses ini. Semoga menjelaskan ya. Yang berikutnya, saya ingin mempersilakan Amanda Christian Utama. Iya, izin bertanya, Kak. Silakan. Kalau misal, kalau udah kan ngambil S3 nih, kalau Ya. udah selesai masa 3 tahun sekolah, Ya. nanti kehidupan selanjutnya tuh biaya-biayanya gimana ya, Kak? Untuk Baik. menunjang hidup di Amerika. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk Anda yang ingin melamar Fulbright Doctoral Degree, funding atau pembiayaan memang hanya diberikan 3 tahun. Maka yang kami sangat sarankan kepada Anda adalah untuk bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan research advisor mulai dari tahun pertama. Lalu setelah itu Anda menjelaskan bahwa untuk funding Fulbright itu memang hanya diberikan 3 tahun. Nah, setelah itu biasanya dari research advisor akan memberikan jalan berupa memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjadi research advisor ataupun menjadi, maksud saya research assistant atau menjadi teaching assistant, di mana nanti gaji yang Anda dapatkan boleh ditabung untuk membiayai tahun ke-4 ataupun ke-5 ataupun seterusnya ya, karena memang masa studi orang itu berbeda-beda sesuai dengan bidang studinya. Nah, berikut ini saya akan sampaikan laman Aminef, www.aminef.or.id, lalu Anda bisa masuk kepada bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang Frequently Asked Question. Pertanyaan mengenai funding untuk S3 ini kami juga sudah rangkum dan juga tampilkan di bawah Fulbright Doctoral Degree Scholarship di sini. Nah, ini ya, ada pertanyaannya ya. Since it is not possible to do a PhD in 3 years, how can I fund the years beyond the Fulbright funding? Kami sangat sarankan untuk Amanda dan juga teman-teman lainnya untuk bisa mengunjungi laman ini dan membaca Frequently Asked Question yang berisi rangkuman berbagai pertanyaan yang sering disampaikan oleh calon aplikan Fulbright. Ya, oke.
Baik, saya ingin mempersilakan 1 atau 2 penanya lagi yang sudah raise hand. Oleh karena itu, saya akan mempersilakan Christina dan lalu setelahnya Rahma, boleh silakan sampaikan pertanyaan Anda secara singkat. Silakan Christina. Terima kasih atas kesempatannya, Kamita. Saya ingin Ya. bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui daftar kampus yang bekerja sama sama Fulbright, dan lalu tentang penelitian itu, apakah ada persyaratan khusus? Apakah bisa saya menyertakan penelitian yang sudah diupload di jurnal kampus, atau harus yang internasional? Terima kasih. Baik, terima kasih. Beasiswa Fulbright itu diterima oleh banyak kampus di Amerika Serikat. Total ada 4.000 kampus yang berbeda-beda. Tentunya kampus manakah yang paling sesuai untuk Anda? Kampus yang paling sesuai untuk Anda adalah kampus yang menyediakan jurusan dan juga spesialisasi yang Anda inginkan. Jadi, sekarang tugas Anda untuk mencari tahu kira-kira kampus mana ya yang paling sesuai dengan Anda. Ya, terus setelah itu untuk nanti contoh riset ya atau hasil karya tulis, silakan nanti Anda cantumkan hasil karya tulis yang Anda kerjakan secara mandiri. Tidak harus contoh karya tulis tersebut sudah diunggah ataupun dipublikasikan di jurnal ataupun sebagainya. Anda bisa membuat contoh hasil karya tulis ilmiah dari awal, jadi membuat dari nol untuk bisa memenuhi persyaratan beasiswa ini. Pada dasarnya, dari pihak tim seleksi, kami ingin mengetahui apakah Anda memiliki kemampuan tulis-penulis yang mumpuni untuk Anda bisa menjalani studi bergelar di Amerika Serikat. Oke, untuk berikutnya ada Rahma, silakan Rahma. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Ya, sebenarnya Rahma ini kan sebenarnya freelancer Kak, tapi Rahma itu sekarang sejak Juni kemarin itu Ya. buka usaha bimbel kayak gitu kan. Nah, it mean kalau Rahma tuh berhubung Rahma itu leadernya, berarti Rahma kan nggak ada atasan untuk dimintain surat rekomendasi. Apakah Rahma boleh minta rekan kerja Rahma yang sebenarnya itu kami sudah bekerja sama sejak 4 tahun, sejak kami itu masih di tempat kerja sebelumnya, dan akhirnya kami keluar terus buka usaha baru sendiri bimbelnya. Apakah boleh seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua Kak ya. Ya, nah, silakan. terus kalau misalnya jenjang studi kita itu kurang dari 2 tahun, Rahma sudah ngecek beberapa, tapi itu ada yang cuma 1,5 tahun di Amerika. Apakah kita boleh nanti kalau misalnya terpilih mencantumkan universitas tersebut? Terus berhubung Rahma kan dari jenjang studinya D3, Ya. terus nanti lanjut lagi ke S1, apakah Rahma harus melampirkan 2 ijazah tersebut ketika mau submit aplikasinya? Ya. Itu aja Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak untuk 3 pertanyaannya ya. Untuk Anda yang lulusan D3 lalu transfer ke S1, maka benar sekali Anda cantumkan kedua ijazah dan juga transkrip akademisnya. Lalu setelah itu untuk pertanyaan yang berikutnya yang berkaitan dengan surat rekomendasi. Nah, ini langsung saja ya kita bridging kepada sesi berikutnya ya. Saya ingin mengundang rekan saya Nabila untuk bisa menjawab pertanyaan seputar surat rekomendasi. Apakah boleh apabila seorang freelancer yang baru membuka lembaga bimbingan belajar itu meminta surat rekomendasi dari rekanannya yang sama-sama atau bekerja sama membuka bimbingan belajar ini? Silakan Nabila. Terima kasih Mbak Mita untuk kesempatannya. Rahma, terkait dengan surat rekomendasi, baiknya surat rekomendasi itu berasal dari orang yang memahami sisi akademi Rahma, atau bisa diambil dari ketika Rahma D3 dan juga S1. Itu bisa diambil dari pembimbing akademik atau pembimbing skripsi, dan juga secara profesional. Nah, terkait secara profesional ini, saran dari saya, Rahma cek kembali pada saat mendirikan bimbel ini, apakah Rahma membangun bimbel ini secara mandiri atau Rahma memiliki co-founder atau membangun bersama dengan bersama dengan rekan. Nah, ketika memang memiliki co-founder dan menurut Rahma bisa memberikan surat rekomendasi, silahkan boleh memberikan surat rekomendasi, atau misalnya Rahma pernah bekerja di tempat lain sebelumnya yang juga memiliki atasan yang menurut Rahma bisa mumpuni memberikan surat rekomendasi yang baik, itu juga boleh dan lebih baik bisa memberikan surat rekomendasi.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Nabila. Apakah sudah sekiranya menjawab pertanyaan dari Rahma? Kak, berarti berhubung Rahma kan udah lama tuh keluar, kemarin kalau nggak salah dosen Rahma tuh kayak nggak setuju gitu Kak, dan bukan nggak setuju, kurang pede lebih tepatnya, kurang pede beliau itu. Tapi alhamdulillah tadi Rahma sudah dengar katanya boleh ya pakai bahasa Indonesia terus ditranslate. Ya, Nah, betul. berhubung Rahma ini kan ikut kegiatan sosial Safe Street Child Palembang. Nah, apakah bisa Rahma minta ketua organisasi Kak untuk minta surat rekomendasinya? Berarti dosen dari S1 sama Mas Rahma ketua organisasi aja kalau misalnya boleh. Seperti yang tadi saya sampaikan, idealnya memang dari perwakilan sisi akademik dan profesional. Kalau Rahma pernah mengikuti organisasi, silakan sampaikan kepada pemberi rekomendasi. Namun pastikan pemberi rekomendasi tersebut memang memahami kemampuan Rahma dari mulai sisi leadership, kemudian kemampuan lainnya, dan tentunya pastinya ada kriteria-kriteria yang memang pemberi rekomendasi harus isi, dan Rahma bisa cek perihal tersebut di aplikasi yang bisa diunduh di website Aminef. Oke, jadi Rahma, mungkin untuk menambahkan, apabila Anda ingin menghubungi seseorang yang merupakan pemimpin di dalam organisasi ataupun kegiatan yang Anda lalui, silakan Anda dapatkan. Namun itu mungkin lebih sebatas kepada pemberi rekomendasi ketiga ya, karena yang dua yang diminta adalah dari dosen ataupun atasan di tempat kerja. Anda bisa hubungi intinya siapapun yang sekiranya bisa memberikan penilaian yang baik terhadap Anda dan juga bisa memberikan penjelasan mengenai komitmen Anda di bidang studi yang Anda ingin tempuh untuk studi. Baik, terima kasih banyak Nabila untuk tanggapannya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, kami akhiri untuk sesi tanya jawab pada sesi yang pertama ini. Jadi untuk Anda yang tadi sudah raise hand, kami akan persilakan Anda nanti ya setelah Mbak Nabila akan menjelaskan mengenai tips dan juga cara langkah-langkah pengisian formulir aplikasi Fulbright. Langsung saja kami ingin mempersilahkan Nabila dan sekaligus kami juga ingin menyampaikan pengingat. Jangan lupa ya teman-teman ya, Aminef akan membagikan tautan untuk Anda bisa mengikuti undian tes TOEFL ITP Home Edition. Seperti apakah mekanismenya, bagaimanakah caranya mengisi formulir aplikasinya, nanti kami akan bagikan informasinya pada saat sesi tanya jawab. Jadi please stay tune di acara ini sampai nanti di saat berakhir ya. Langsung saja, Mbak Nabila, over to you untuk layar dan juga waktunya. Oke, Mbak masih Mita, ya. atas kesempatannya saya izin untuk share screen sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tips dan cara pengisian formulir aplikasi untuk program Fulbright Master dan juga Doctoral Degree. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar aplikasi dari para pelamar bisa menarik bagi reviewer yang membaca aplikasi yang dibuat. Yang pertama, pastikan para pelamar mengisi kolom foto, silahkan isi dengan ukuran 3x4 dengan foto terbaru. Kemudian mohon di bagian ini silahkan sampaikan nama, bisa juga middle name dan last name. Mohon nama yang tertera adalah yang sesuai dengan paspor. Apabila di paspor di halaman endorsement page atau di halaman setelah foto terdapat nama tambahan, silahkan disesuaikan. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bagian ini terkait jumlah nama yang dimiliki. Terkadang kami menemukan pertanyaan, Kak, bagaimana jika ternyata saya hanya memiliki satu nama, misalnya namanya hanya Yuli. Berarti untuk first name bisa diisi dengan FNU atau first name unknown, dan last name-nya bisa diisi Yuli. Apabila pelamar memiliki nama dengan 2 suku kata, bisa langsung dimasukkan di first name dan last name-nya. Contoh, Yulia Sari. Jadi first name-nya bisa Yulia dan last name-nya Sari. Bagaimana dengan pelamar
pelamar yang memiliki 3 suku kata. Bisa misalnya namanya Yulia Sari Ahmad. Berarti untuk first name-nya bisa Yulia, kemudian middle name-nya bisa Sari, dan last name-nya bisa Ahmad. Nah, apabila kemudian memiliki nama yang berbeda dengan record sebelumnya, silahkan sampaikan ke bagian ini. Jika tidak ada perbedaan, silahkan dikosongkan saja untuk bagian ini. Selanjutnya yang harus diisi adalah mengenai tanggal lahir. Mohon disesuaikan tanggal lahirnya sesuai dengan ID. Silahkan tuliskan tanggal lahirnya, kemudian di kota mana, di negara mana, jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Apabila pelamar memiliki physical impairment, silahkan sampaikan apa physical impairment yang dimiliki. Kemudian terkait dengan kewarganegaraan juga silahkan diisi pada bagian ini, silahkan diisi apabila warga negara Indonesia tentunya silahkan diisi Indonesia. Apabila ada keluarga negara lain mohon juga diisi. Jangan lupa mohon cantumkan nomor KTP atau paspor Anda. Nah, selanjutnya adalah mengenai contact information. Di bagian ini para pelamar bisa menuliskan alamat permanen atau permanent address dan juga current mailing address atau alamat saat ini. Apa perbedaannya? Terkadang ada orang yang mungkin saat ini bekerja di Jakarta, tapi aslinya atau sebenarnya berdasarkan KTP bukan berasal dari Jakarta atau misalnya berasal dari Semarang. Untuk alamat yang ada di Semarang bisa dituliskan di bagian ini, di permanent address, tapi untuk alamat saat ini bisa disesuaikan dengan domisili Anda saat ini. Jangan lupa cantumkan domisili Anda saat ini berlaku dari kapan. Dan misalnya dari 2002 sampai sekarang. Hal ini penting karena ini yang akan menjadi catatan kami apabila nanti Anda terpilih ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah nomor telepon, silahkan sebutkan nomor handphone dan juga nomor rumah dan juga nomor kantor yang aktif. Nomor ini yang akan kami hubungi apabila nanti Anda terpilih ke tahap selanjutnya atau apabila ada berkas yang kami minta untuk ditambahkan, juga kami akan menghubungi ke nomor tertera pada bagian ini. Tentunya yang sangat penting adalah email. Email ini yang akan kami simpan dan juga akan kami gunakan untuk korespondensi ke depan. Jadi silakan pastikan cantumkan email yang selalu aktif dicek. Silakan disebutkan email yang pertama dan juga email yang kedua. Selanjutnya adalah mengenai emergency contact information atau kontak yang bisa kami hubungi apabila ada keadaan emergency. Silahkan masukkan dua kontak. Saran dari kami adalah anggota keluarga yang memang bisa kami hubungi dan pastikan anggota keluarga tersebut memiliki nomor handphone yang aktif, alamat email, dan juga lengkapi semua informasi yang diminta di sini. Apabila mungkin teman rekan-rekan memiliki tunangan atau kekasih, mohon untuk tidak dimasukkan ke bagian ini karena bagian ini memang dikhususkan untuk keluarga yang bisa kami hubungi apabila ada keadaan emergency. Selanjutnya mengenai academic dan professional information. Ini bisa diisi bagi para Bapak Ibu dosen yang melamar untuk program ini. Silahkan isi statusnya apakah permanent teaching staff, non-permanent teaching staff, atau status yang lainnya. Silahkan juga masukkan nomor NIDN atau NUPN. Apabila ada dokumen lain pendukung status Bapak Ibu sebagai dosen, silahkan juga dilengkapi dan dilampirkan. Jika tidak ada atau tidak berstatus sebagai akademik fakulti, boleh dikosongkan untuk bagian ini. Selanjutnya adalah pelamar diharapkan untuk melampirkan CV yang berjumlah 4 halaman. Dan di bagian CV ini adapun yang harus disampaikan adalah jenjang pendidikan, saat ini posisi profesionalnya apa, kemudian
course atau mata kuliah yang diajar, dan kegiatan profesional lainnya, atau keanggotaan di organisasi tertentu, community service yang dilakukan, atau apabila para pelamar memiliki prestasi dari mulai fellowship, awards, dan yang lainnya, silakan disampaikan di CV ini. Tentunya dengan jumlah tidak melebihi 4 halaman. Selanjutnya, para pelamar bisa menuliskan mengenai academic background. Jadi silahkan tuliskan academic background setelah SMA. Jadi bagi pelamar yang misalnya ingin melamar S2, silahkan lanjutkan mengisi bagian ini dari mulai misalnya sebelumnya D3, berarti bisa mengisi jenjang pendidikan dari mulai D3 dan dilanjutkan dengan S1. Atau apabila para pelamar yang ingin melamar untuk jenjang S3, silakan bisa mengisi bagian ini dari jenjang pendidikan D1 sampai D3 dan S1 dan juga S2. Silahkan sampaikan gelar yang diterima. Mohon untuk misalnya gelar S1, silahkan gelar dalam bahasa Indonesia. Apabila sarjana sosial, silahkan tulis sarjana sosial, tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sampaikan diterima, maksud saya sampaikan perkuliahan dari tahun berapa sampai tahun berapa dan tanggal mendapatkan degree tersebut kapan. Selanjutnya mengenai professional experience, silakan tuliskan pengalaman pekerjaan yang pelamar miliki. Namun sebagai catatan untuk bagian ini, silakan cantumkan pengalaman pekerjaan yang Bapak dan Ibu miliki setelah jenjang S1. Apabila dulu mungkin sebelum S1 pernah mengikuti internship dan sebagainya, itu tidak termasuk. Silakan untuk bagian tersebut bisa dimasukkan ke CV. Yang jelas untuk bagian ini hanya untuk pengalaman kerja yang para pelamar miliki setelah lulus S1. Selanjutnya adalah bagian awards dan recognition. Silahkan para pelamar bisa tuliskan nama beasiswa yang dimiliki atau yang pernah didapatkan selain beasiswa Fulbright. Silahkan sebutkan nama beasiswanya, jumlah beasiswa yang didapatkan, kemudian dilaksanakan di mana, dan berapa lama. Silahkan sebutkan di bagian ini. Selanjutnya juga ada pertanyaan mengenai apakah sebelumnya pernah mendapatkan beasiswa Fulbright. Silahkan isi yes atau no. Kalau misalnya ternyata ada yang sudah pernah mendapatkan beasiswa Fulbright, silahkan sebutkan jenis beasiswanya, kapan, dan juga mohon sebagai catatan, silahkan simpan dokumen-dokumen pendukung seperti izin tinggal atau DS 2019 dan juga visa yang dulu pernah dimiliki. Karena nanti apabila terpilih menjadi calon penerima beasiswa, maka kandidat penerima beasiswa akan mengisi online application dan perihal tersebut diminta untuk dilengkapi di online application tersebut. Selanjutnya mengenai academic honors dan prize, silahkan sebutkan apabila memiliki prestasi yang dimiliki, silahkan sebutkan di sini, misalnya pernah memenangkan olimpiade matematika atau lomba debat atau pernah memenangkan kejuaraan yang lainnya, baik itu akademik atau non-akademik, silahkan sebutkan di bagian ini. Selanjutnya adalah mengenai publikasi yang dimiliki. Silahkan sebutkan publikasi ini. Bapak dan Ibu atau pelamar bisa mengisi bagian ini, ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama mengenai writing sample. Writing sample kami meminta 2 halaman dan dari writing sample ini bisa diambil dari
Misalnya bagi pelamar S2 ingin menggunakan skripsi yang pernah dibuat, silahkan boleh menggunakan skripsi tersebut, tapi mohon dirangkum dan dibuat hanya menjadi 2 halaman. Nah, setelah itu dokumen tersebut tentunya saat membuat writing sample ada kutipan yang diambil. Kutipan ini atau referensi ini yang kemudian dijadikan bagian bibliografi. Jadi 2 halaman writing sample dan 1 halaman untuk referensi atau bibliografi. Selanjutnya, apabila memiliki karya yang lainnya dan ingin disampaikan, terutama yang single author atau karya pribadi, silahkan disebutkan di bagian ini. Untuk pelamar yang memiliki pengalaman mengajar, silahkan sampaikan di bagian teaching experience, sampaikan pernah mengajar mata kuliah apa, di mana, dan kapan. Kemudian apabila pelamar memiliki pengalaman penelitian, juga silahkan sampaikan pengalaman penelitiannya di bagian ini. Bagian selanjutnya ada mengenai pengalaman ke luar negeri. Silahkan cantumkan pengalaman ke luar negeri yang lebih dari 1 bulan. Apabila hanya pengalaman transit selama 1 hari atau beberapa jam saja, mohon tidak dimasukkan ke bagian ini, karena bagian ini memang berisi pengalaman yang didapatkan lebih dari 1 bulan. Sampaikan start date-nya kapan, end date-nya kapan, dan tujuannya untuk apa. Misalnya, pernah mendapatkan pengalaman exchange student atau pertukaran pelajar, silahkan disampaikan di mana tempatnya, kapan, dan tujuannya untuk apa. Selanjutnya ada pertanyaan di bagian aplikasi kami mengenai apakah pelamar pernah mendapatkan J1 atau J2 visa. Jika iya, silahkan centang yes atau no, dan sampaikan ini dalam kategori apa. Selanjutnya adalah mengenai kemampuan berbahasa. Silahkan sampaikan kemampuan bahasa Inggris pelamar, apakah sebagai native, advanced, intermediate, atau beginner. Sampaikan aspek-aspeknya, kemampuannya, kemampuan reading atau membacanya seperti apa, menulis dan berbicaranya seperti apa. Silahkan sampaikan di bagian ini. Adapun kemampuan bahasa Inggris, kami meminta pelamar untuk melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris berupa TOEFL IBT atau TOEFL ITP atau IELTS, atau saat ini kami juga menerima Duolingo. Untuk bagian apabila pelamar memiliki Duolingo, silahkan masukkan di others dan sebutkan Duolingo. Sampaikan skornya berapa, tanggalnya, dan lokasi tesnya di mana. Mohon pastikan kemampuan bahasa Inggris ini sertifikatnya tidak melebihi dari 2 tahun dari waktu tes. Jadi jangan sampai sudah expire. Untuk tahapannya itu tadi saya sampaikan, kami membutuhkan TOEFL IBT atau TOEFL ITP atau IELTS dan juga atau Duolingo. Untuk persyaratan GMAT, GRE, dan subjek itu tidak apa-apa jika pelamar tidak memiliki, tapi nanti kami akan mendaftarkan kandidat penerima beasiswa apabila sudah terpilih setelah seleksi wawancara di tes-tes ini. Untuk GMAT adalah dikhususkan bagi mereka yang mengambil bidang akunting, kemudian manajemen, bisnis, itu biasanya kami daftarkan untuk tes GMAT, dan juga GRE dan GRE subjek. Kalau GRE subjek itu biasanya dikhususkan bagi pelamar yang ingin mendaftar bidang-bidang seperti psikologi, kemudian biologi, dan sebagainya. Informasi detailnya akan kami infokan kepada mereka kandidat penerima beasiswa nantinya. Selanjutnya tentunya para pelamar diminta untuk menyampaikan program yang ingin diikuti, apakah doctoral degree program atau master degree program. Silahkan checklist. Setelah itu, para pelamar harus mengisi mengenai bidang studi umum yang ingin diambil di bagian ini, dan kemudian fokus atau subfield
field dari bidang studi yang diinginkan. Dan selanjutnya secara detail silahkan jabarkan di kolom ini, di mana maksimum 150 kata dan 1.100 karakter. Selanjutnya, para pelamar bisa mengisi future plan atau plan setelah menyelesaikan studi di Amerika Serikat dengan ketentuan 150 kata dan juga 1.100 karakter. Sampaikan singkat saja, tapi bisa menggambarkan apa yang ingin para pelamar lakukan setelah nanti menerima atau melanjutkan studi di Amerika Serikat. Tentunya kami meminta para pelamar untuk berkomitmen tidak melakukan plagiarisme. Di sini silakan dibaca untuk komitmen ini dan kemudian jika setuju silakan centang yes untuk di kolom plagiarism agreement. Terkait dokumen yang juga harus dilampirkan adalah study objektif dan personal statement. Seperti yang Mbak Mita sampaikan, kami secara aktif memiliki kegiatan yang membahas secara detail mengenai dua dokumen ini. Dan tadi juga Mbak Mita sudah sampaikan kepada para pelamar agar bisa membuka YouTube Aminef untuk bisa mendapatkan secara detail pengalaman dan juga tips-tips dari para alumni yang memang sudah mendapatkan beasiswa ini dan sudah lolos dan mendapatkan penempatan di universitas-universitas di Amerika Serikat. Para alumni bisa menjabarkan secara detail apa saja yang harus dicantumkan di studi objektif dan personal statement agar bisa lolos untuk menjadi kandidat penerima beasiswa dan juga mendapatkan penempatan di universitas-universitas di Amerika Serikat. Seperti yang tadi disampaikan juga, para pelamar diharapkan sudah memiliki gambaran universitas-universitas mana di Amerika Serikat yang sesuai dengan bidang studi yang diinginkan. Silahkan para pelamar bisa sebutkan untuk master 4 universitas dan untuk doktoral atau S3 5 universitas. Silakan sampaikan universitas apa, departemen, kemudian degree yang ingin diinginkan, dan juga spesialisasi, dan juga kontak yang pernah atau yang bisa dicantumkan. Selanjutnya kami juga memiliki kolom di mana pada kolom ini para pelamar bisa mengisi universitas-universitas di mana saja di Amerika Serikat yang para pelamar pernah lamar. Silahkan sebutkan nama universitasnya dan detail-detail lainnya. Dan statusnya penting dituliskan di sini, apakah statusnya sudah diterima, atau masih pending, atau tidak diterima. Silahkan disampaikan di bagian ini. Selanjutnya kami juga mengharapkan para penerima beasiswa tidak hanya aktif di akademik, tapi juga memiliki kontribusi kepada masyarakat, di mana pada bagian ini kami meminta para pelamar menjelaskan mengenai involvement atau keterlibatan di komunitas atau sosial. Silahkan sampaikan di komunitas apa, lokasinya di mana, sejak kapan, posisinya sebagai apa. Mungkin untuk pelamar S2 yang waktu S1 pernah mengikuti BEM atau pernah ikut kegiatan kepanitiaan, himpunan, dan sebagainya, itu boleh dicantumkan. Atau apabila pernah mengikuti keanggotaan profesional yang lainnya, silahkan juga disampaikan di bagian ini. Selanjutnya mengenai surat rekomendasi, tadi saya sudah sampaikan sedikit, silahkan para pelamar bisa melampirkan surat rekomendasi. Untuk tahapan awal, hanya 2 surat rekomendasi yang kami minta, tapi apabila nanti terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa, kami akan meminta tambahan 1 surat rekomendasi lagi untuk dilengkapi. Nah, pastikan seperti tadi saya sampaikan, pemberi rekomendasi adalah orang yang memang paham dengan kemampuan yang pelamar miliki. Dari mulai kemampuan akademik atau dari sisi akademik, bisa dari pembimbing akademik, pembimbing skripsi,
itu bisa dimintakan untuk surat rekomendasi, dan juga untuk profesional bisa didapatkan dari supervisor atau pimpinan di mana tempat para pelamar bekerja saat ini. Pastikan recommender mengisi nama, nama depan, nama belakang, kemudian dari institusi mana, posisinya saat ini, dan juga hubungannya, dalam artian apakah employer, ataukah rekan kerja, atau seperti apa. Dan juga tentunya kami harapkan agar pemberi rekomendasi menuliskan nomor handphone yang bisa dimiliki dan juga alamat email yang bisa dihubungi. Ini seperti yang saya sampaikan, untuk tahapan awal kami meminta 2 surat rekomendasi. Kemudian kami paham para pelamar ada juga yang tidak hanya mendaftar beasiswa di Fulbright atau Aminef, tapi juga mendaftar ke beasiswa yang lainnya. Silahkan sampaikan nama beasiswa di mana para pelamar saat ini sedang mendaftar, kemudian levelnya di bidang apa, nama pemberi beasiswanya dan nama beasiswanya, kemudian tanggal mendaftar dan tanggal mendapatkan beasiswanya dan statusnya, apakah masih menunggu pengumuman atau sudah dinyatakan tidak lolos atau diterima. Silahkan disampaikan dengan jujur di bagian ini. Ini tadi bagian yang sudah saya sampaikan. Silahkan kalau misalnya kalau misalnya ada beberapa beasiswa yang dilamar, silahkan sebutkan semua nama beasiswa yang dilamar oleh pelamar. Kemudian apabila para pelamar sebelumnya pernah berpartisipasi di beasiswa yang disponsori pemerintah Amerika Serikat, silakan checklist bagian ini, silakan pilih, boleh lebih dari 1. Di sini kami meminta para pelamar membaca bagian deklarasi. Mohon teliti bagian ini dan pastikan memang pelamar memahami dan berkomitmen ingin menyampaikan apa yang tertera di online application adalah hal-hal yang memang jujur dan hal-hal yang memang pelamar miliki. Setelah itu pelamar bisa tanda tangan dan menuliskan tanggal. Silahkan hard copy dokumennya bisa dikirimkan ke kantor kami di Intiland Tower lantai 11. Kami menyediakan Dropbox selama 24 jam. Jadi tenang saja, rekan-rekan bisa submit setiap hari di Dropbox tersebut. Kami hanya menerima hard copy dan kirimkan hard copy tersebut ke kantor kami di Intiland Tower. Kami juga memiliki checklist yang bisa membantu para pelamar dalam mengecek kembali dokumen-dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Tentunya aplikasi harus dilengkapi dan studi objektif mohon dilampirkan bersama dengan personal statement, kemudian bibliografi, contoh tulisan akademik, surat rekomendasi 2 seperti yang tadi disampaikan, kemudian kopi dari diploma dan transkrip. Silakan rekan-rekan meminta atau mensubmit dokumen diploma dan transkrip dari S1 dan juga S2. Mohon teman-teman atau rekan-rekan mensubmit dokumen yang memang dilegalisir dalam bahasa Indonesia dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk dokumen yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, silakan rekan-rekan bisa menghubungi universitas karena biasanya pihak universitas memiliki lembaga UPT atau Language Center yang memang bisa membantu untuk translasi dokumen tersebut. Atau opsi kedua, rekan-rekan bisa menghubungi penerjemah tersumpah untuk mendapatkan translasi dari transkrip dan diploma. Selanjutnya adalah mengenai TOEFL, IELTS, atau Duolingo. Silakan submit kepada kami
Dan juga silahkan juga submit kopi KTP atau paspor. Dan ini apabila memiliki SK pengangkatan bagi PNS silahkan lampirkan. Jika tidak ada atau bukan PNS tidak perlu dilampirkan. Kemudian untuk CV juga mohon dilampirkan. Jadi ada kurang lebih 13-14 item yang harus dilengkapi dan dijadikan satu di aplikasi Anda saat mengirimkan dokumen ke kantor kami di Intiland Tower. Itu saja dari saya, Mbak Mita. Mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih banyak, Nabila. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada rekan kami, Nabila, yang sudah menyampaikan informasi mengenai penulisan langkah demi langkah ya, penulisan formulir aplikasi. Oke, terima kasih banyak untuk virtual lab-nya. Nah, kami juga melihat beberapa rekan-rekan ada yang sudah raise hand, dan tadi selagi Mbak Nabila menyampaikan informasi mengenai cara mengisi formulir aplikasi, kami juga di belakang layar membantu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat ya. Semoga bisa membantu untuk Anda yang saat ini sedang mengisi formulir aplikasi atau ingin tahu lebih banyak mengenai program beasiswa Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Oke, kita mau masuki sesi tanya jawab. Wah, yang mengantri langsung ya, ada 12 orang nih. Kita punya waktu kurang lebih ada 20 menitan mulai dari sekarang supaya kita bisa mencakup berbagai pertanyaan. Nah, langsung saja kami ingin mempersilakan yang pertama ada Vivi Usmayanti, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak. Kebetulan saya mau apply untuk ini the PhD. Oke, Jadi kalau nggak pertanyaannya? salah Kak Mita bilang kalau misalkan 2 halaman ya, atau Kak siapa yang bilang tadi? Mohon maaf. Jadi Kak Nabila yang bilang hanya 2 halaman resume aja. Yang tadi skripsi kalau nggak salah. Kalau misalkan PhD kan harus attach semuanya. Itu gimana tuh Kak? Proposalnya. Terima kasih. Mbak Vivi boleh konfirmasi, mungkin ini pertanyaannya terkait dengan writing sample, betul ya Mbak ya? Oh iya. Oke, kalau untuk writing sample itu memang kami hanya meminta 2 halaman baik untuk pelamar S2 maupun S3, jadi cukup rangkumannya saja Ibu yang Mbak yang nanti bisa disubmit kepada kami, atau kalau untuk pelamar PhD mungkin juga bisa melampirkan artikel atau jurnal yang dimiliki, tapi hanya ringkasan saja dan maksimum 2 halaman. Oke, berarti nggak usah kayak artikel semuanya atau proposal research semuanya. Oke, thank you. Mohon untuk karya yang disampaikan juga karya pribadi ya, Mbak Vivi. Jangan yang ke autor dengan kolega atau rekan yang lainnya. Yang saya penulis pertama maksudnya kan Betul. ya? Oke. Baik, jadi intinya writing sample di situ haruslah memberikan gambaran bahwa Anda memiliki kemampuan tulis-menulis secara akademis yang mumpuni, yang cukup untuk mendukung studi S2 dan S3 Anda. Karena kuliah di Amerika Serikat itu akan banyak sekali menghasilkan berbagai karya tulis ya, baik itu melalui menulis esai ataupun karya-karya yang lainnya, kerja kelompok dan lain-lainnya, semuanya akan tulis-menulis hasilnya dan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Oke, yang berikutnya saya ingin mempersilakan Febri. Silakan Febri. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah untuk foto 3x4. Apakah ada ketentuan warna background-nya? Terus yang kedua, untuk teaching experience, apakah harus pengalaman mengajar di institusi pendidikan? Gitu. Atau bisa kalau misalnya kita punya pengalaman mengajar seperti kursus atau les private, apakah itu juga boleh dimasukkan? Lalu yang ketiga, untuk bagian checklist pada sesi sebelumnya dari Fulbright itu saya ingat bahwa kita bisa memberikan untuk yang rekomendasinya dari mengirimkan email itu bisa keterangannya ditulis di bagian checklist. Tetapi ketika saya download aplikasinya itu kan modelnya tidak bisa dimasukkan teks ataupun textbox dan lain sebagainya. Apakah boleh jika keterangan tersebut kita tuliskan manual atau tulis tangan? Lalu yang terakhir, saya mau konfirmasi aja untuk terkait dengan bibliografi. Ini kan saya rencana mengambil dari tesis dari skripsi saya. Berarti bibliografi itu adalah kutipan yang kita gunakan di dalam academic writing, bukan keseluruhan dari
bibliografi yang kita gunakan di skripsi ya, seperti itu. Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nah, silakan Nabila, kita jawab secara singkat ya. Ya, terima kasih Mbak Mita untuk kesempatannya. Oke, di sini ada 4 pertanyaan ya. Untuk yang pertama terkait dengan foto, background-nya seperti apa? Boleh foto background biru atau background merah, yang pastinya tentunya ukurannya harus 3x4. Kemudian terkait dengan teaching experience, apakah boleh menuliskan pengalaman mengajar private? Silakan, boleh dimasukkan selama pengalaman tersebut memang mendukung Mbak Febri agar bisa menarik dan menjadi poin plus yang bisa menjadi pertimbangan dari tim reviewer saat membaca aplikasi. Kemudian terkait dengan checklist yang tidak bisa ditambahkan, boleh menulis secara manual, silakan tulis dengan tangan, sampaikan keterangan kalau memang pemberi rekomendasi mengirimkan rekomendasinya via email ke email kami. Terkait dengan bibliografi, seperti tadi saya sampaikan, betul, jadi bibliografi itu diambil dari writing sample yang Febri buat. Jadi hanya 2 halaman untuk writing sampelnya, dan dari 2 halaman tersebut tentunya Febri mengutip dari sumber-sumber yang lainnya. Jadi silakan tuliskan referensi dari penulis atau buku atau karya lain yang memang Febri gunakan di writing sample tersebut. Semoga jawaban saya bisa membantu dan memperjelas dan melancarkan proses pendaftaran aplikasi Febri. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Rekan-rekan, untuk bisa mengoptimalkan waktu, kami persilakan Anda untuk menyampaikan 1 pertanyaan per orang ya. Sudah ada 13 orang yang raise hand, jadi kita sama-sama membagikan waktu untuk rekan-rekan lainnya. Langsung saja kami ingin mempersilakan Eka Rahayu, silakan. Halo, selamat sore Kak. Terima Selamat kasih sore. kesempatannya. Ya, saya mau tanya tentang TOEFL IBT. Saya kan baru ini ya, masih baru tes. Dan hasilnya itu kan keluarnya itu sekitar 7 hari, tapi harus dikirim karena saya ambil yang home edition. Nah, kalau misalnya belum datang waktu deadline itu apa boleh ya ngirimkan yang model scan, tapi itu kayaknya tulisannya unofficial report gitu. Kemudian nanti disusulkan yang aslinya, apa boleh seperti itu? Baik, terima kasih. Silakan Nabila. Terima kasih Mbak Mita. Mbak Eka, untuk hasil TOEFL silakan boleh kirimkan unofficial score reportnya kepada kami, dan juga mohon infokan di dokumen tersebut kalau Mbak akan mengirimkan kembali setelah official reportnya keluar. Kami menunggu maksimum 7 hari setelah deadline pendaftaran. Oh iya, Jadi berarti boleh di-checklist ya Kak, disusulkan. dituliskan di checklist-nya gitu ya? Ya, boleh disusulkan maksimum 7 hari setelah deadline ya. Oh Mbak iya, Eka. baik. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Untuk berikutnya, kami ingin mempersilakan Ridwan Ali. Selamat sore. Selamat sore. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, semoga bisa aja cukup ya. Yang pertama 1 itu, pertanyaan ya, supaya kita bisa berbagi waktu dengan rekan-rekan lainnya. oke, udah. Yang saya ingin tanyakan itu yang di community service di CV, apakah pengalaman organisasi di kampus bisa dimasukkan gitu sebagai penggantinya karena memang belum ada ke sosial gitu. Oke, itu aja baik. mungkin. Baik, terima kasih. Ya, silakan Rianti. Nabila, Sorry, Mbak Nabila. Untuk silakan. Mas Ridwan, pengalaman organisasi selama di kampus boleh dimasukkan di bagian tersebut seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi silakan ditambahkan. Nggak, maksudnya di CV yang mau dilampirkan gitu, bukan di Boleh, bagian gitu. boleh. Di keduanya dimasukkan boleh, baik di CV maupun di bagian community service. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Yang berikutnya, Waude Siti Amanah, silakan. Iya, terima kasih. Selamat sore Mbak Nabila dan Mbak Mita. Saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi yang lain hanya konfirmasi saja kok, jadi pasti cepat. Nah, yang pertama itu kan form aplikasinya saya lihat terlock di bagian pengalaman kerja, dan juga ada yang pengalaman teaching experience memiliki pengalaman yang lebih dari jumlah kolom itu. Nah, itu gimana nih solusinya untuk yang masalah seperti itu? Terus yang selanjutnya sih saya mau konfirmasi masalah
apa namanya yang tadi saya masih lanjut di pertanyaan yang bibliografi tadi, saya agak kurang copy. Apakah bibliografi dan juga yang academic writing itu dua contoh academic writing yang berbeda kayak begitu? Oke, baik. Sama Terima yang kasih. terakhir, boleh enggak dua-duanya rekomendasi professional experience dua-duanya, bukan yang academic experience yang sudah lama sekali gitu? Oke, untuk pertanyaan ketiga, Ode, silakan Anda cek kolom chat, saya menjawab salah satu penanya yang menanyakan hal yang persis sama ya. Jadi akan ada 1 atau 2 pertanyaan yang akan dijawab. Oke, Mbak Rianti silakan untuk pertanyaan pertama dan kedua. Oke, terima kasih Mbak Mita. Untuk Mbak Waude, kalau ada bagian aplikasi yang terlock, silahkan coba buka di laptop lain yang memang formatnya compatible dengan format yang kami miliki. Tapi apabila ternyata tidak bisa juga, boleh ditambahkan, ditulis di kertas berbeda, dan silahkan sampaikan informasi yang ingin Mbak sampaikan. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua tadi, apakah writing sample dan juga bibliografi merupakan karya yang berbeda? Itu dari satu karya yang sama. Seperti tadi saya sampaikan, misalkan Mbak ingin melanjutkan S2 dan Mbak ingin mengambil contoh tulisan akademis dari skripsi. Silahkan skripsinya dibuat rangkuman sebanyak 2 halaman. Dan dari rangkuman itu tentunya Mbak akan mengambil kutipan atau referensi, dan silahkan kutipan atau referensinya dari dokumen tersebut yang dijadikan bibliografi atau referensi. Jadi dari satu dokumen yang sama dan saling berkaitan satu sama lain. Oke, Untuk baik. pertanyaan yang ketiga tadi seperti Mbak Mita sudah dijelaskan di kolom chat jawabannya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Nah, kami meminta izin untuk rekan-rekan sekalian supaya kita bisa mengcover atau mencakup semua penanya yang sudah raise hand. Kami akan adakan acara ini hingga pukul 4.40 waktu Indonesia Barat ya, supaya kita bisa menjawab pertanyaannya. Oke, langsung saja 1 orang, 1 penanya, 1 pertanyaan. Silakan untuk berikutnya kami ingin mempersilakan Nehemia Guru Singa. Baik, apakah suara saya terdengar ya? Ya, sudah jelas. Ya, langsung pertanyaan saya terkait dengan universitas pilihan. Itu apakah ada ketentuan atau batasan kepada pelamar untuk memilih universitas misalnya yang state saja atau yang negeri saja ataupun yang boleh melamar yang swasta atau memilih yang swasta juga seperti itu. Karena itu Oke. kan terkait juga dengan pembiayaannya, batasan Baik, biayanya. Terima ya. kasih. Terima kasih banyak. Oke, satu hal yang perlu disampaikan ya, perbedaan antara universitas negeri dan swasta biasanya tidak terlalu berbeda di dalam masa pembiayaannya, berbeda dengan kita institusi di Indonesia. Biasanya kalau swasta itu sudah pasti akan lebih mahal daripada yang negeri, gitu ya. Untuk selanjutnya silakan Nabila untuk informasi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan universitas, tidak ada batasan atau ketentuan tertentu yang jelas. Bapak atau pelamar bisa melamar ke 4.000 universitas yang ada di Amerika Serikat. Pastikan universitas yang dipilih adalah universitas yang sesuai dengan bidang studi yang ingin pelamar atau Bapak ambil. Jadi itu yang menjadi patokan. Pastikan 5 atau 4 universitas yang dipilih adalah memang universitas yang Bapak inginkan. Tentunya cek lagi requirement-nya seperti apa, dan juga cek lagi kemampuan TOEFL Bapak seperti apa, dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Yang jelas untuk bagian itu disesuaikan dengan bidang studi. Sedikit. Apabila nanti Bapak terpilih, nanti kami memiliki partner di Amerika Serikat atau IIE, dan partner kami ini yang nanti akan mereview dari pilihan universitas yang Bapak pilih. Jadi tidak usah khawatir, kami tentu nanti akan membantu seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mita untuk pendaftaran dan juga mereview universitas yang dipilih dari Bapak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Yang berikutnya, Reiska Ramdhani.
Ya, selamat sore Mbak Mita dan Mbak Selamat Nabila. sore. Ya. Tadi Mbak Nabila menyebutkan bahwa soal negara yang pernah dikunjungi. Apakah boleh mengunjungi suatu negara dengan total 1 bulan? Misalkan saya pernah ke suatu negara 2 kali untuk bisnis trip dan totalnya lebih dari 1 bulan. Apakah itu bisa dimasukkan? Terima kasih. Bisa, Mbak, selama itu memang lebih dari 1 bulan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini rekan-rekan saya ingin membagikan salah satu sumber informasi gratis untuk Anda yang ingin mengeksplorasi kira-kira kampus mana ya yang paling sesuai dengan Anda, bidang studinya seperti apa, spesialisasinya yang ditawarkan seperti apa. Nah, Anda bisa menggunakan informasi yang ada di laman Education USA. Education USA adalah sumber informasi resmi tentang pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ini adalah lamannya educationusa.state.gov. Silakan Anda klik informasi yang sekiranya Anda perlukan. Ini ya, 5 steps to US study. Research your options. Nah, ini adalah panduan untuk mencari universitas di Amerika Serikat ya, yang sesuai dengan jurusan Anda. Oke. Kita kembali kepada sesi Q&A. Kami ingin mempersilakan Aaron Jose Manuel, Pak Pahan, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore Mbak Nabila dan Mbak Mita. Selamat Terkait sore. surat rekomendasi itu, Ya. apakah dia harus dosen dari pengampu kita dulu studi, dan apakah dia boleh tanda tangan digital? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Nabila. Terkait dengan dosen dari universitas, saran dari saya seperti tadi saya sampaikan, pastikan memang dosen tersebut yang mengetahui kualitas pelamar pada saat mengikuti jenjang S1 atau S2. Boleh dari pembimbing skripsi, pembimbing akademik, atau dosen yang pernah mengajar pelamar selama melanjutkan studi di institusi tersebut. Terkait dengan tanda tangan digital, apabila pemberi rekomendasi dari luar negeri dan memang ada kendala, kami memperbolehkan untuk tanda tangan digital, terutama situasi pandemi yang saat ini agak menyulitkan, kami masih memperbolehkan untuk tahapan ini jika surat rekomendasi ditandatangani oleh tanda tangan digital. Namun apabila nanti terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa dan partner kami di Amerika Serikat mereview surat rekomendasi tersebut dan ada komen di bagian tersebut, tentunya nanti kami akan informasikan, dan apabila perlu direvisi, kami juga akan meminta revisi kepada kandidat penerima beasiswa. Oke, baik. Terima kasih banyak tanggapannya, Rianti. Untuk berikutnya kami ingin mempersilakan Fatima Tuzahro, silakan. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Di sini saya ingin bertanya tentang Academic Honor dan Prize. Tadi Kak Nabila menjelaskan bahwa masukkan saja kejuaraan yang pernah diikuti. Nah, ini apakah kejuaraan yang saya kan ingin masuk master degree ya, Kak? Apakah kejuaraan selama S1 atau boleh pas SMA? Dan apakah kejuaraan itu harus relate dengan jurusan yang kita akan ambil di Amerika Serikat atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Nabila. Terima kasih Fatima Tuzahro untuk pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk bagian tersebut bisa diisi dari pengalaman atau mungkin pernah mendapatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Saran dari saya tentunya tidak semua dimasukkan di aplikasi karena nanti apabila yang memiliki banyak pernah menang lomba dan sebagainya terlalu banyak. Silahkan pilih beberapa saja yang memang menurut pelamar bisa mendukung dan juga paling terbaik, misalnya top 3 atau top 5 selama kejuaraan atau kegiatan yang pernah diikuti. Oke, baik. Mohon maaf Kak, saya ingin memastikan lagi, ini kalau misalnya kejuaraan pas SMA, misalnya apakah boleh Kak? Nah, itu saya kembalikan ke pelamar. Apabila menurut pelamar itu baik dan bagus dan akan mendukung aplikasi pelamar, silahkan dimasukkan. Tapi kalau memang ternyata ada kejuaraan lain yang lebih bagus dan itu lebih mendukung untuk aplikasi, berarti bisa diganti.
Oke, jadi intinya apa yang rekan-rekan tuliskan di dalam formulir aplikasi haruslah menjadi gambaran yang sekiranya bisa merepresentasikan Anda secara lengkap dan juga kompetitif. Begitu ya. Apabila Anda merasa sepertinya saya harus meletakkan informasi ini karena menurut saya hal tersebut bisa mendukung aplikasi Anda, aplikasi saya, please do so. Jadi silakan Anda lakukan atau cantumkan informasi yang menurut Anda paling relevan dan nantinya bisa mendukung formulir aplikasi secara keseluruhan. Misalkan Anda ingin kuliah jurusan hubungan internasional, lalu pernah ikut lomba debat bahasa Inggris atau mungkin Harvard Model United Nations, hal tersebut relevan ya. Tapi mungkin kalau misalkan lomba yang diikuti lomba lukis atau lomba lainnya, mungkin hal tersebut kurang relevan. Tapi kalau menurut Anda ingin mencantumkannya di dalam formulir aplikasi, maka silakan dilakukan demikian ya. Oke, yang berikutnya Ayu Harfiah Sundari, silakan. Iya, halo Kak. Halo. Sebenarnya ini pertanyaannya udah tadi disampaikan lewat kolom chat, cuman tadi saya sempat keluar, jadi saya mau tanyakan lagi mengenai transkrip nilai yang ditranslate ke bahasa Inggris, apakah perlu dilegalisir oleh pihak kampus atau cukup dilegalisir oleh penerjemah tersumpahnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ayu Harfiah untuk pertanyaannya. Apabila pelamar menerjemahkan ke penerjemah tersumpah, silakan setelah diterjemahkan bisa minta ke universitas untuk memberikan cap legalisir untuk perihal tersebut. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Yang berikutnya ada Manapiah Anadiroh. Oke Kak, terima kasih. Saya ingin menanyakan tadi kan ada di form yang bagian kemampuan bahasa Inggris mulai dari beginner sampai native. Nah, untuk indikatornya itu sendiri dari mana ya Kak? Karena kan kadang kita nggak realize kita tuh di posisi mana sih walaupun misalnya udah tes TOEFL ITP ataupun IELTS ataupun IBT seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini memang karena penilaian itu akan berlangsung subjektif ya, berasal dari diri sendiri. Oke, silakan Nabila. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mita, memang ini sifatnya subjektif dan berdasarkan apa yang dirasa oleh pelamar. Dan tentunya juga bisa merefer dari hasil TOEFL IBT atau TOEFL ITP atau IELTS atau Duolingo. Mungkin dari hasil tes-tes yang diikuti tersebut bisa menjadi gambaran dalam mengisi bagian tersebut. Oke, jadi mungkin alternatifnya juga kita bisa mencari tahu atau menghubungi rekan-rekan yang menurut kita bahasa Inggrisnya oke, lalu setelah itu memberikan informasi ya, saya udah tes bahasa Inggris nih, skornya sekian. Nah, ada formulir aplikasi, penilaian yang diberikan adalah seperti ini, menurut kamu bahasa Inggris saya di mana ya? Mungkin itu akan helpful untuk Anda yang ingin mengetahui kemampuan bahasa Inggris, namun berasal dari kacamata orang lain, kalau memang ada kesusahan atau kesulitan pada saat memberikan penilaian terhadap diri sendiri atau self-assessment. Oke, yang berikutnya ada Santi Rahantoknam, silakan. Selamat sore Mbak, mohon maaf izin oke Mbak. Ya, selamat sore Bu Santi, Mbak, silakan. Saya mau konfirmasi beberapa hal nih. Yang pertama terkait dengan writing sample. Kebetulan program yang akan saya ambil itu program doktor. Ya. Apakah untuk writing sampelnya yang 2 lembar itu saya buat terpisah misalnya dari tesis saya 2 lembar, skripsi 2 lembar, dan publikasi 2 lembar atau seperti apa? Karena saya itu dari tesis sama skripsi dengan pekerjaan saya sekarang memang masih satu ruang lingkup tapi sedikit berbeda. Kalau publikasi lebih ke pekerjaan saya sekarang maupun jurusan yang ingin saya ambil nanti. Oke. Dan satu lagi terkait dengan rekomendasi, kebetulan pembimbing S2 saya kan dari IPB. Jadi beliau sudah mengirimkan rekomendasi via email. Apa nanti yang saya masukkan beserta form aplikasinya itu yang screenshot bukti emailnya atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, silakan Nabila.
Oke, terima kasih Bu Santi untuk pertanyaannya terkait dengan writing sample. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami harap pelamar hanya menyerahkan satu dokumen saja. Jadi satu writing sample yang bisa memberikan gambaran kalau pelamar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita memiliki kemampuan tulis menulis yang baik. Jadi silahkan dipilih dari apabila Ibu pelamar S3 mungkin bisa diambil dari rangkuman tesis, publikasi, atau lainnya yang memang bisa mendukung aplikasi. Terkait dengan surat rekomendasi dari pemberi rekomendasi saat S2 yang berasal dari IPB dan sudah mengirimkan via email, saran dari saya tawarkan lagi kepada pemberi rekomendasi tersebut karena sebenarnya surat rekomendasi sifatnya konfidensial atau rahasia di mana Ibu tidak bisa membaca surat tersebut. Jadi ada beberapa opsi. Yang pertama bisa pemberi rekomendasi tersebut memprint atau mencetak surat rekomendasi tersebut dan dimasukkan ke amplop dan dikirimkan kepada Ibu agar bisa disatukan dengan aplikasi Ibu. Atau opsi yang kedua adalah pemberi rekomendasi bisa langsung mengirimkan hard copy surat rekomendasinya kepada kami dan nanti kami satukan ke aplikasi Ibu, di mana di amplop yang dimasukkan surat rekomendasi tersebut harus mencantumkan nama Ibu dan juga program yang ingin dilamar. Bu, mohon maaf, kebetulan saya posisinya tinggal di daerah di Maluku Tenggara. Dan maksud saya itu beliau sudah mengirimkan via email beliau ke email Aminef. Baik, kalau sudah dikirimkan ke email Aminef, nanti kami akan satukan ke aplikasi Ibu. Silahkan di checklist, Ibu tuliskan kalau pemberi rekomendasi Ibu atas nama siapa sudah Ya. mengirimkan via email. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke, rekan-rekan sekalian, pertanyaan berikutnya saya ingin mempersilakan Elita Anggraini. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Iya, Kak, ini mungkin saya agak miss ya, Kak. Jadi, misalnya nih, publikasi ilmiah di writing sample, itu tuh harus publikasi ilmiah yang sudah pernah kita upload atau yang kita rencanakan untuk di-submit seperti itu. Oke, Terus baik. misalnya kita sudah melakukan publikasi ilmiah, apakah ketika dilampirkan itu harus publikasi ilmiah yang dia publis internasional atau apapun itu boleh asal itu kayak kita sendiri, tidak ada rekan yang lain. Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan writing sample ya. Ya, silakan Nabila. Baik. Mbak Elita, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk writing publikasi yang bisa dicantumkan, itu boleh dimasukkan baik yang sudah dipublikasi, baik secara nasional maupun internasional, atau yang belum dipublish, dalam artian Ibu sudah membuatnya itu boleh dimasukkan. Yang penting itu merupakan karya pribadi Ibu sendiri. Jadi sekali lagi ya, writing sample adalah sebuah karya tulis yang memberikan gambaran tentang kemampuan Anda dalam tulis-menulis dalam bahasa Inggris. Jadi panitia bisa memberikan masukan ataupun bisa mempertimbangkan, oh ya, si aplikan A kemampuannya sudah mumpuni untuk menjalani perkuliahan S2 atau S3 di Amerika Serikat, yang mana nanti karya tulis ilmiah atau esai itu merupakan salah satu outcome atau produk yang dihasilkan selama Anda kuliah. Oke? Nah, yang berikutnya kami ingin mempersilakan Putri Nabila, mohon dibantu untuk menyampaikan satu pertanyaan ya, supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Ya, silakan Putri. Oke, apakah Putri bersama kami? Kami melihat Anda icon mikrofonnya terbuka namun tidak ada suara yang terdengar. Oke, nampaknya mungkin ada sedikit kendala teknis ya Putri, boleh nanti kirimkan via chat Zoom untuk pertanyaan Anda. Kami akan lanjutkan kepada Suarles Yusuf Tandi, silakan. Halo Pak Suarles. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mbak Mita, saya mau tanya, kalau misalnya pelamar itu sudah pernah mengikuti fellowship dari Fulbright, ini kan untuk S2 jenjangnya kan dibutuhkan waktu 2 tahun ya setelah kegiatan Fulbright fellowship itu. Nah, kalau misalnya
dalam dia selesainya 2022, apakah di 2024 sudah bisa melamar karena mengingat jedahnya sampai keberangkatan tuh masih ada 1 tahun, jadi terhitung seperti itu atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Nabila. Halo Pak Suarles, senang bisa bertemu kembali. Pak Suarles, terkait dengan ketentuan untuk melamar program Fulbright, silahkan Bapak bisa mendaftar program Fulbright dari, maksud saya dengan jangka waktu jeda selama 2 tahun setelah kepulangan. Jadi dilihat dari tanggal kepulangan Bapak dan setelah tiba di Indonesia. Jadi dibuat jeda 2 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Sebagai informasi, ada beberapa orang, rekan-rekan yang mendapatkan beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef, lalu yang bersangkutan melamar program Fulbright Master Degree atau Fulbright Doctoral Degree, dan yang bersangkutan mendapatkan beasiswanya. Ini salah satu contohnya ya. Kami akan membuka laman Aminef di www.aminef.or.id, lalu di bagian Grantees and Alumni ada Alumni Directory. Di sini Anda akan menemui 2 bendera Indonesia dan Amerika. Silakan klik yang bendera Indonesia. Nah, siapa sajakah kira-kira ya penerima beasiswa Fulbright yang pernah mendapatkan program beasiswa 2 kali? Nah, mungkin ini adalah salah satu yang ingin kami contohkan, yaitu profilnya sesuai dengan Bapak Suarles yang pernah mendapatkan program Fulbright DAI atau International Leaders in Education Program. Jadi ini adalah salah satu profil Fulbrighter kami, Dewi Susiliawati, mendapatkan program Fulbright DAI atau ILEP pada tahun 2015, lalu berangkat lagi ke Amerika Serikat untuk program Fulbright Master's Degree pada tahun 2020. Semoga menginspirasi dan juga memotivasi ya. Lanjut, berikutnya ada Pratiwi. Silakan Pratiwi. Halo, selamat sore Kak Mita dan Kak Nabila. Selamat sore. Salam semangat. Izin bertanya kan sebelumnya untuk Fulbright Master, pertanyaan saya untuk melihat list universitas yang bekerja sama dengan Aminef itu di link mana ya Kak? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Silakan Nabila. Nah, Pratiwi, kami tidak memiliki list khusus terkait universitas mana yang pelamar bisa daftarkan. Jadi, selama universitas tersebut ada di Amerika Serikat dan sesuai dengan bidang yang Pratiwi inginkan, silakan Pratiwi bisa membuat list. Apabila Pratiwi ingin mendaftar program master, berarti membuat 4 list universitas. Apabila ingin melamar program PhD, berarti membuat 5 universitas ke dalam list tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oh iya, baik. Terima kasih banyak atas insight-nya, Kak. Selamat sore. Terima kasih banyak, Kak. Selamat sore, Pratiwi. Yang 2 terakhir ya, ini sangat sayang sekali kalau kita tidak memberikan kesempatan. Jadi kami akan memberikan kesempatan secara singkat kepada Nurul, setelah itu Putri Nabila, lalu setelah itu kami akan umumkan tentang kesempatan undian untuk TOEFL ITP Voucher Home Edition. Jadi jangan kemana-mana ya, karena akan diumumkan sebentar lagi. Oke, silakan Nurul. Oke, baik Kak. Pertanyaan saya ini mau konfirmasi about yang nomor 13 yang di form itu yang tentang SK pengangkatan PNS itu saya masih kurang mengerti, sama tadi agak putus-putus suaranya tentang apakah semua dokumen itu sudah harus ke Jakarta tanggal 15 atau hanya cap posnya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Nabila. Mbak Nurul, untuk SK pengangkatan PNS, apabila Mbak Nurul PNS dan saat ini sebagai faculty member atau yang lainnya, atau juga PNS secara umum, silahkan boleh melampirkan kopi dari SK pengangkatan PNS-nya. Kemudian terkait dengan deadline pengumpulan hard copy berkas, kami tunggu capros sampai 15 Februari. Oke, baik. Terima kasih Berarti banyak kalau untuk tanggapannya. Oke. Berarti kalau untuk saya yang fresh graduate habis S1 itu nggak perlu pakai ini ya, SK pengangkatan PNS itu? Tidak perlu jika memang bukan PNS. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Oke, satu penanya terakhir atas nama Putri Nabila. Silakan. Oke, Putri. Silakan, Putri.
Baik, sampai saat ini kami belum mendengar suara di sisi kami yang berasal dari Putri. Oke, kalau begitu rekan-rekan sekalian, kami akan berpindah kepada sesi penutupan ya, untuk sesi informasi Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree Program. Nah, sesuai dengan janji barusan, untuk Anda semuanya yang hadir di acara ini, kami menyelenggarakan undian untuk Anda mendapatkan total 25 voucher TOEFL ITP Home Edition. Apabila Anda berminat untuk partisipasi di dalam undian ini, silakan mengisi formulir aplikasi dengan cara memindai kode QR yang Anda simak di layar Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi di tautan bit.ly/aminef-ITP-2. Mohon untuk pastikan penulisan abjadnya, huruf besar, huruf kecilnya, semuanya persis seperti yang Anda lihat di layar. Anda akan membutuhkan waktu kurang lebih 2 hingga sampai dengan 5 menit untuk Anda mengisi formulir aplikasi untuk kesempatan undian ini. Pastikan Anda juga menyiapkan file PDF ataupun foto dari kartu tanda pengenal Anda. Boleh menggunakan KTP, ataupun SIM, ataupun paspor. Jangan lupa nanti informasi-informasi yang tercantum di dalam ID atau kartu pengenal Anda tersebut juga perlu dituliskan di dalam form kesempatan undian ini. Silakan Anda isi untuk kesempatannya apabila Anda ingin dipertimbangkan atau diundi namanya mendapatkan voucher ITP Home Edition. Adapun tesnya sendiri nanti akan berlangsung di bulan Maret 2023. Itu berarti kalau Anda terpilih menjadi peserta undian, lalu Anda didaftarkan untuk tes TOEFL ITP, maka nanti TOEFL ITP-nya akan berlaku hingga bulan Maret 2025. 2 tahun ya untuk expiration atau tenggat waktu kadaluarsanya. Jadi Anda bisa pergunakan nanti tes TOEFL ITP ini hasilnya untuk mendaftarkan diri di program Fulbright Master's Degree atau Fulbright Doctoral Degree tahun depan misalkan, atau mungkin tahun depannya lagi. Nah, menarik ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang sayang kalau Anda lewatkan. Silakan Anda isi formulir yang ada, dan kami juga akan mengetikkan di kolom chat untuk tautan bit.ly-nya supaya Anda bisa nanti tinggal klik, terus setelah itu Anda bisa mendapati window halaman pendaftaran Google Form-nya di laptop ataupun PC yang Anda saat ini gunakan. Oke, saya akan tutup untuk screen sharing-nya. Rekan-rekan, kami ingin mengundang Anda untuk sesi foto bersama. Mohon untuk menghidupkan kamera apabila Anda minat untuk berpartisipasi di dalam grup foto bersama ini. Kami harap ini juga bisa menjadi suatu doa dan harapan ya. Semoga Anda menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya melalui program Fulbright Master's Degree ataupun program Fulbright Doctoral Degree. Amin. Oke, ya, kami lihat jendela sudah mulai terbuka. Kami akan tangkap layar yang videonya terbuka, kurang lebih ada 2 layar ya. Kami akan mulai hitungan mundurnya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kami akan mengambil grup foto yang kedua. Oke, sudah siap semuanya? Oke, saya mulai lagi hitungan mundurnya ya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, dan terima kasih banyak tepuk tangan virtual kepada Anda semuanya yang sudah hadir pada acara ini selama 2 jam
ke belakang ya, mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kami harap acara ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melamar program Fulbright Master's Degree ataupun program Fulbright Doctoral Degree. Nah, tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2023. Cap pos ataupun kurir pengiriman lainnya yang Anda gunakan, tidak masalah kalau nanti dokumen sampai di kantor Aminef setelah tanggal 15 Februari. Ya, yang penting pastikan nanti formulir aplikasi dan kelengkapan berkasnya itu sudah sesuai dengan checklist yang ada di dalam laman formulir aplikasi. Oh ya, kami juga menyimpan rekaman acara ini nantinya akan dipublikasikan di akun YouTube Aminef sehingga Anda bisa menyimak ulang apabila ada informasi yang mungkin Anda perlu perjelas untuk bagian-bagian mengisi formulir aplikasinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang bergabung di acara ini melalui Facebook page live di akun Aminef Fulbright Indonesia, Education USA, Relu Archipelago, My America Jakarta, My America Surabaya, US Konjen Medan, dan juga US Konjen Surabaya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nabila Fatmagianti dari tim Grants for Indonesians Aminef yang sudah membagikan tips mengisi formulir aplikasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar formulir aplikasi Fulbright. Pantau terus laman dan kanal media sosial Aminef untuk acara daring ataupun luring yang diadakan oleh Aminef ataupun oleh alumni Fulbright lainnya. Kami ucapkan salam sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.